Siang itu jalanan mulai sepi. Pintu-pintu rumah tertutup rapat seakan tak ada celah untuk angin yang berseliweran. Tempat-tempat ibadat seperti gereja dan vihara tampak berdebu menutupi seluruh lantai. Setiap jendela kaca terlihat kusam penuh gelisah. Gedung-gedung meninggalkan kenangan di langit ujung musim hujan, menyisakan pilu terbenam dalam kekacauan dunia akibat merebaknya sebuah virus yang berasal dari kecerobohan makhluk hidup bernama manusia. Kecerobohan itu berawal dari ketidakpuasan terhadap apa yang disebut kesederhanaan. Virus ini bernama selotip, sebab virus ini mengisolasi secara paksa kehendak manusia yang kerap diperdaya oleh sifat kebinatangannya yang entah datang dari mana. Kini, sifat itu muncul dalam bentuk virus karena muak dengan kerakusan manusia. Seluruh umat manusia seperti hidup dalam tempurung, berteman gelap, berkawan pekat. Kebimbangan menjadi bantal saat malam, menjadi sepiring sarapan saat pagi, dan siang hingga sore hari. Virus ini menjelma logam pekat yang menghalangi mentari. Manusia tersekat dalam ketakutan masing-masing. Diam-diam menyelinap ke dalam pikiran orang-orang yang belum terjangkit. Sesaat menghentikan detak jantung, membunuh dalam sunyi senyap. Hingga kerajaan suatu negara menutup paksa kiblat kepercayaan umat muslim. Selama berabad-abad, kiblat itu tak pernah sepi oleh pencari ridhonya. Padahal, beberapa waktu lalu, seorang pemuka agama di suatu negeri antah berantah mengatakan, virus ini adalah tentara Allah. Namun, pernyataan ini seketika terbantahkan oleh kebijakan kerajaan yang menutup kiblat kaum muslim ini. Sementara, orang-orang sains di seluruh dunia mengatakan sebaliknya. Virus tidak beragama, tidak tertarik dengan harta dan tahta. Virus adalah kebuasan manusia yang dapat menjakiti siapa saja tanpa terkecuali. Di benua lainnya, orang-orang menyebutnya sebagai kekonyolan manusia yang tiada henti memburu daging dari satwa-satwa yang hampir punah. Konon, mengkonsumsi satwa langka dapat memperpanjang umur. Tak sedikit yang meyakininya sebagai obat yang dapat membuat manusia menjadi makhluk abadi. Oleh sebab itu, sifat kebinatangan manusia memburu dengan segala cara demi mendapatkan satwa liar untuk keabadian yang diidam-idamkan selama ini. Bersenjata tombak dan bedil, para pemburu ini sudah kehilangan kemanusiaannya, hanya demi impian yang tak pernah terbukti sepanjang sejarah dunia. Sementara, di suatu negeri yang dipimpin seorang mantan pelawak kondang dari daerah terpencil tampak tidak serius menanggapi wabah ini. Berbeda dengan pemimpin negara-negara lainnya yang telah mempersiapkan segala bentuk fasilitas kesehatan publik sejak awal munculan virus ini untuk mengurangi penyebarannya. Seorang buzzer telah mempersiapkan langkah untuk merayu sang presiden agar dana segera dikucurkan untuk timnya. Dengan segera melakukan rapat tertutup di gedung yang mulai sepi pengunjung. Di tengah rapat, salah satu tim mengusulkan dengan pengamatan jeli yang cukup cemerlang, mengatakan dengan tegas, "Kita gunakan rasa panik yang sudah terlanjur meluas. Untuk meredup kepanikan masyarakat, kita yakinkan rasa aman dan kebal terhadap virus ini. Dengan begitu, besar kemungkinan Presiden akan mengucurkan dana untuk kita." Rapat berlangsung selama 3 jam lebih. Di ujung pertemuan itu, pemimpin buzzer memberi kesimpulan dengan premis
kita aman dan kebal oleh virus. Semua tim langsung bergerak melakukan tugas masing-masing untuk membentuk persepsi masyarakat. Sedangkan pemimpin buzzer melempar senyum sinis, penuh harap tak lama lagi akan bermandikan uang. Anehnya, apa yang dipikirkan para buzzer ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, yakni menghapus kepanikan untuk melindungi sektor pariwisata. Keesokan harinya, di pagi yang agak mendung, tak tanggung-tanggung, pemimpin buzzer mendapat kabar gembira dari dering pesan telepon selulernya. Sebuah pemberitahuan berupa SMS banking bahwa dana telah cair sejumlah 74 miliar untuk proyeknya. Sejurus kemudian, ia menginformasikan kepada seluruh tim agar segera mulai beraksi. Beberapa waktu telah terlewati, para buzzer ini tiada hentinya meyakinkan publik dengan ketenangan luar biasa dan tampaknya berhasil. Kelihayan para buzzer memutarbalikkan fakta tak bisa diremehkan. Segalanya sudah disiapkan sedari awal. Permainan kata-kata adalah kunci, sehingga masyarakat awam menaruh kepercayaan sepenuhnya atas persepsi yang dimainkan tim ini. Di saat yang bersamaan, para pemikir di seluruh pulau negeri telah mengambil langkah untuk membantah aksi para buzzer ini, dan sekaligus untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang cenderung meremehkan wabah virus selotip ini. Temuan-temuan ilmiah wabah masa lalu seperti wabah Black Death bertebaran di media-media sebagai pengingat bahwa berabad-abad sebelumnya dunia telah mengalami pandemi yang mematikan. Kabarnya menewaskan hingga ratusan juta jiwa di seluruh dunia. Saat manusia terisolasi dari dunia akibat virus selotip ini, seorang pemuda di sebuah kampung terpencil membaca novel sampar karya Albert Camus di perpustakaan desa. Ia mencoba melihat dunia dari sebuah cerita fiksi berlatar wabah sampar yang mengurung, bahwa solidaritas kemanusiaan adalah senjata paling ampuh untuk menangkal segala bentuk mara bahaya yang mungkin.